Cara rubah backgroundnya gimana nih, Ustad? Masukin ke mana kan coba kan lupa nggak pernah pakai background
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Alhamdulillah peserta sudah semakin ramai, semakin banyak yang hadir. Sambil menunggu teman-teman yang lain, gimana kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu dan bapak-bapak untuk sharing nama dan asal. Saya perkenalkan dulu ya dari Yayasan Amal. eh, yang bertugas hari ini sebagai MC sekaligus penerjemah Syekh Suhaib yang baru saja insya Allah bergabung ya. Perkenalkan saya Abdul Haris Nasution dari Sumatera Utara. Sekarang domisili di BSD, tepatnya di kantor Yayasan Amal, Jabodetabek. Bisa di ini ya, di komen nama dan asal. Kalau namanya alhamdulillah sudah ada Kang Acep, ada Bang apa nih Kak Bima, sudah kelihatan namanya, ada muda-muda semua ini. Jangan-jangan para ustadz lagi nih. Pak Sofyan Effendi, Pak Anas Malik, Pak Dedi, Bu Dia dari Bogor. Insya Allah kita akan mulai dalam 3 menit lagi pukul 16.15. Mudah-mudahan yang dari Sumatera sudah selesai sholat asarnya. Sementara yang dari Indonesia Timur berarti sudah dari tadi selesai ya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhana Syekh Suhaib, Masya Allah. لكن Syekh كنت أحاول Suhaib أستاذ. من الأردن الآن. من الأردن. Masya Allah. كيف الحال أستاذ؟ الحمد لله بخير. حفظكم الله سيدي. ما شاء الله. الظهر عندكم صليتم الظهر؟ هل دخل وقت الظهر عليكم يا أستاذ سهيب؟ لا لا ليس بعد، بقي حوالي نصف ساعة. إذن إن شاء الله سننتهي من الدرس بعد ذلك تصلي إن شاء الله. شحن. نبدأ لا نبدأ بالدرس، نحن ليس طيب مشكلة. طيب إن شاء الله. القصة الثلاثية بتاعت لا لا فيش مش موجودة هنا. القصة هنا قليل فوق. بس صعب صعب قول لهم إياها. هاي نبدأ الدرس يا أستاذ حتى لا نضيع الوقت. تفضل. هل طيب تسمعني بسم يا الله شيخ؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا بالشيخ
Suhaib ini حياكم minal الله. Urdun, dan حياكم juga الله. jamaah sekaligus saya menyapa tadi sudah beberapa menyampaikan nama dan juga asal daerah. Supaya tidak membuang-buang waktu, insya Allah kita akan langsung mulakan saja atau mulai saja kajian tajwid ataupun Fatihah bersanad ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من minasyaitonir rajim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillahi رب rabbil العالمين alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat yang dimuliakan Allah, di sini ada Ibu Diah juga, satu-satunya peserta dari akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Insya alamin. Allah Ar-Rahmanirrahim. kita Maliki ingin yaumiddin. memperkenalkan Syekh Iyyaka Suhaib na'budu wa iyyaka nasta'in. terlebih dahulu. Seperti yang di flyer juga sudah ada ya, bahwa Syekh Suhaib ini adalah berasal dari Palestina, sementara tinggal di Yordania. Kemudian beliau ini alhamdulillah pernah menjadi juara 3 Pori Internasional. Jadi dari sisi kafaah, dari sisi kemampuan, dari sisi bacaannya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian beliau juga sekarang ini sibuk dengan kajian Al-Quran, ya mengajar Al-Quran tentu dengan sanadnya ya dan juga kiroatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan mendapatkan ilmu dari beliau. Tentu di sebalik itu semua kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disampaikan di sini kepada peserta yang dimuliakan Allah bahwa kita ini nanti akan mengikuti 4 sesi eh, daurah ya, yang mana sesi pertama, kedua dan ketiga insya Allah adalah sesi belajar teori dan praktek ya surah Al-Fatihah. Kemudian insya Allah ya, karena kita ini adalah eh, tujuannya untuk mendapatkan sanad Al-Fatihah, berarti kita sepakat dari panitia untuk menjalankan program ini hanya 30% saja teori, tapi banyak prakteknya insya Allah. Kita harapkan mudah-mudahan ya di akhir sesi ataupun selesai dari daurah ini, semua kita insya Allah dengan tenang, dengan yakin, ya, dengan rasa yang nyaman bahwa Fatihah kita insya Allah walaupun tidak 100% sebagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, insya Allah kita harapkan bisa mendekati ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa suara itu seperti sidik jari, tidak ada yang sama di dunia ini. Ya, yang mengatakan ini pakar bahasa Arab ya. Jadi walaupun tidak bisa 100%, insya Allah kita harapkan ya mendekati saja alhamdulillah supaya kita sholatnya lebih tenang, lebih khusyuk, dan insya Allah tentu yang paling kita harapkan dari semua ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup ini saja eh, pemberian informasi terkait Syekh, ta'aruf dengan Syekh, kemudian terkait program, dan juga insya Allah ya kita nanti diingatkan pada sesi terakhir itu adalah sesi untuk imtihan ataupun ujian bagi mendapatkan sanad ya. Jadi insya Allah di akhir ini ada ujian. Jadi betul-betul harus serius peserta semuanya ya, kakak-kakak, abang-abang, ibu bapak semuanya yang hadir agar mendapatkan sanad. Tapi mohon maaf kita sampaikan di awal bahwa yang mendapatkan sanad hanya liman yastahiqquha. Apa ijazah sanad itu hanya diberikan kepada yang berhak menurut Syekh Suhaib ya. Jadi ini mutlak keputusan Syekh Suhaib, yang ini dapat, yang ini belum ya, insya Allah itu kita serahkan seluruhnya kepada Syekh Suhaib dan mutlak keputusan beliau ya. Insya Allah. هيا بنا يا شيخ، هل حضرتكم مستعد لإلقاء الدرس اليوم؟ ويكون إن شاء الله في آخر
يعني 30% عن نظريا عن التجويد نظريا، و70% مدى التطبيق في سورة الفاتحة. فنقول للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الصوت لم يتضح يا شيخنا، هكذا ربما تسمعني؟ لم تفتح. هكذا تسمعني؟ سمعنا يا شيخنا. شيخ الحمد لله سهيل، مسموع. هكذا مسموع؟ مسموع الحمد لله. نعم مسموع. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب شيخ العالمين، سهيل لم والصلاة تفتح والسلام على لم أشرف نسمع شيئا. المرسلين. جزاكم الله خيرا. هل تسمعني شيخ إلهام؟ كيف لا يسمعني؟ بالنسبة لي مسموع. كيف بالنسبة للآخر؟ Pak Haris, kedengaran nggak suara Syekh? لا أعرف أنا. شيخ شهيب، هل أنا حدث أتكلم مشكلة؟ ولا لا أعرف، هل تسمعني؟ Pak Yudi, kedengaran Syekh Suhaibnya? الحمد مسموع لله. مسموع يا شيخنا. إذن الإشكال في أستاذ حارس هذا. لعله خير إن شاء الله، حتى لا نعم نضيع نعم. الوقت، نحن طيب تأخرنا تفضل. ونريد أن نبدأ إن شاء الله. نعم أهلا طبعا تفضل. أيها الأحبة، كيف حالك يا شيخ هذا سهيل؟ الحمد هل لله أنت والصلاة والسلام على بخير؟ ما شاء الله. هناك في هذا البرنامج الطيب الطاهر، يعني أنا أتشرف أن أقدم لكم هذا البرنامج في تعليم سورة ما شاء الفاتحة الله. لخيرية الشباب. وأبدأ بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gimana Nadine jelasin? Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi jelasin wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. طبعا نحن سوف نتكلم والأخ يترجم، نعطي وقت للأخ حتى يترجم. هل تسمعني هكذا يا شيخ؟ تسمعني هكذا؟ معذرة يا شيخ سهيب، أنا لم أسمع، ربما هناك مشكلة في جهازي. Sini kan lagi HP-nya. مشكلة إذا كان المترجم لا يسمع. أحسن إذا كان عندهم مايك، هذا اللي بيشرح. لا أنت عندي مايكات عندي، بس أنا مشكلة. شيخ سهيب، نعم، هل تسمعني هكذا؟ تسمعني؟ هل بدأتم يا شيخ؟ هل بدأتم يا شيخ؟ نعم، أنا أريد أن طيب الحمد لله، الآن أنا أسمع طيب، جيدا. الحمد لله. تسمعني؟ أنا سأقرأ الفاتحة الآن، سأقرأ بارك الفاتحة الله على فيك. الجميع، نعم. وأتمنى أن يستمع الجميع، وتكون هذه التلاوة معتمدة حتى يعني نقرأها ونتعلمها، وربما نتعلم شيئا أيضا من التفسير، ونبعث الحمد لله. هذه التلاوة على الجروب حتى يسمعها الجميع ويتلو مثلها بالمخارج والصفات كما أنزل إن شاء الله. Baik, Syekh akan membacakan surah Al-Fatihah, harap didengarkan dengan baik, dan juga insya Allah akan di-share rekamannya oleh Syekh supaya kita lebih bisa mendengarkan dengan baik dan bisa diulang-ulang. Silakan, tafadhol ya Syekh. نستمع إلى التلاوة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه التلاوة إن شاء الله نعتمدها في الأيام القادمة إن شاء الله، ونتلو بهذا الأسلوب إن شاء الله. نحاول أن نحسن في صوتنا ونحسن في المخارج والصفات حتى تكون هذه الفاتحة قاعدة لجميع تلاوات وآيات القرآن الكريم إن شاء الله. Jazakumullah khairan. Syekh sudah menyampaikan dan memperdengarkan ke pendengaran kita semuanya tentang tilawah surah Al-Fatihah dengan suara yang sangat merdu, tentu dengan tajwidnya dan juga makharijul huruf yang luar biasa kita dengarkan dari Syekh Suhaib ya. Alhamdulillah, ini juga kita akan menjadikan الطلاب إذا أتكرم. Naam ya Syekhna. نستمع إذا أحبوا أن يسمعوننا حتى نقرهم. Baik. Jadi Syekh, أسألك في برنامجكم هل هناك تلاوة وترتيل، يعني هم يعيدوننا ورائي أم يقرؤون وحدهم؟ طبعا عندنا برنامج نظريا 30% نظريا، وبعد ذلك هم سيتلون الفاتحة وحضرتك تصحح لهم، لكن إن شاء الله جميل. هل تم النظري اليوم؟ لا طبعا، هذا طبعا نبدأ اليوم عن مخارج الحروف وصفات الحروف وعن التجويد عموما. هل أعطيتم أنه يكون كل يوم سبت؟ طبعا أخبرناهم أننا عندنا 4 حصص، 3 حصص للتعليم والشرح، وحصة الأخيرة الرابعة امتحان، أخبرناهم ذلك. نعم حسنا. في غير سبت فقط سبت أم هناك يوم آخر؟ السبت فقط، نلتزم بموعد 4 مساء في جاكرتا. نعم. و12 عندكم إن شاء الله 4 أسابيع. إن شاء الله. Fadhal ya Syekhna. Jadi Syekh tadi mempertanya dan memperjelas bahwa kita di sini ada prakteknya, kemudian juga Syekh mempertanyakan apakah jadwalnya hanya di hari Sabtu, kemudian saya jelaskan betul hari Sabtu saja, dan kita akan ikuti jadwal ini setiap pekan, dan insya Allah Syekh akan memulai kajiannya dengan teori secara umum dan fokusnya pada makharijul huruf dan sifatul huruf. Naam ya Syekhna. نبدأ في مخارج الحروف أم في الصفات؟ ما البرنامج بداية؟ المخارج ثم بعد ذلك صفات الحروف، خاصة التي تتعلق بالفاتحة. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن المخارج إجمالا ثم نتكلم في موضوع الفاتحة. المخارج هو موضوع من عدة مواضيع من التجويد إجمالا. نتكلم في المخارج والصفات، وهو موضوع مهم جدا لأنه يتعلق بآيات الله تعلقا شديدا، حيث أن التالي لكتاب الله تعالى لا يجوز أن يقرأ كما يريد، إنما يقرأ كما أنزل، ويتعلم من شيخه، ويتعلم كيف يخرج الحرف ومن مخرجه وما له من صفات ضعيفة أو قوية أو إلى ما إلى ذلك. Baik. Jadi Syekh menjelaskan bahwa dalam ilmu tajwid di antara yang paling penting adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, dalam tajwid sekali lagi di antara yang paling penting adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kalamullah, yang harusnya kita baca sebagaimana Allah inginkan, bukan sebagaimana sesuai kita atau yang kita inginkan. Oleh karenanya, setiap kita, seorang muslim, harus benar-benar memperhatikan ilmu tajwid, khusus pada makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf adalah makhraj dari jamaknya makharij, jadi tempat keluar huruf, secara sederhana ya. Kemudian sifatul huruf adalah sifat atau karakter huruf. Nanti insya Allah akan dijelaskan satu persatu. Nah,
للمخارج أقسام كثيرة، لكن هناك المخارج العامة وهناك مخارج خاصة. أما المخارج العامة فهي 5. Kemudian, kemudian Syekh menjelaskan bahwa makharijul huruf itu ada yang namanya makharijul huruf yang umum, itu ada 5, kemudian ada yang khusus. Ya, itu banyak. 6. مخرج للحلق ومخرج للجوف ومخرج للسان ومخرج للخيشوم ومخرج للشفتان أو للشفاه. Jadi kelima makharij huruf ini, yang pertama ada namanya makharaj halqi, yaitu tenggorokan. Kemudian ada makharaj lisan, yaitu lidah. Ini yang terbanyak. Kemudian ada makharaj khayshum, ya, dari pangkal hidung. Kemudian juga ada makharaj dua lidah, syafatain, atas dan bawah. Kemudian lupa tadi disebutkan yang setelah salah satu yang lain adalah makhraj jauf. Ya, jauf itu adalah rongga mulut maksudnya. Nah, مخرج الجوف يخرج منه 3 أحرف وهم baik, makhraj jauf kata Syekh, ya, ada 3 huruf, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Syekhana la nasma'akum. Hal kharaja Syekh? Sajilham, hal kharaja Syekh? أظن انقطع الشبكة. Masya يمكن Allah. أن تواصل بالنسبة لك بداية يا أستاذ. Baik, jazakumullah khairan. Nah, inilah salah satu ujian kalau kita talakinya dari jauh, ya, karena kita ini bergantung dengan internet. Kadang-kadang internet tidak stabil, kadang-kadang ada gangguan, ya. Mohon maaf kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita datangkan Syekhnya ke Indonesia dan kita bisa bertatap muka. Saya sebagai MC yang bertugas hari ini dan juga sekaligus sebagai penerjemah, mohon maaf kepada seluruh peserta. Ini di luar di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, ya. Mudah-mudahan segera Syekh bisa bergabung kembali, dan mohon panitia yang lain, co-host, untuk menghubungi Ustaz Ilham. Sebagai gambaran tadi, kalau ada yang terputus, Syekh menjelaskan bahwa bagian terpenting dari tajwid itu adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian beliau menjelaskan ada 5 makharijul huruf yang penting. Yang pertama tadi al-halaq, itu disebutnya, ataupun yang pertama disebut biasanya dimulai dengan jauf, rongga mulut, yang dimulai dari tenggorokan sampai ke mulut kita. Kemudian ada halq, itu tenggorokan, ya, di situ ada 6 huruf. Kemudian ada lisan. Nah, lisan ini banyak sekali hurufnya, belasan. Kemudian ada khayshum, pangkal hidung, yaitu yang berdengung-dengung, itu semuanya dari pangkal hidung. Khusus nun dan mim itu tidak akan berbunyi kalau tidak keluar dari pangkal hidung. Kemudian nanti dijabarkan ada tanwin, ada ikhfa, ya, ikhfa, idgham, kemudian iqlab, pasti berhubungan dengan pangkal hidung. Kemudian ada syafatan atau bibir, disebutnya syafatani, 2 bibir, ya. Nah, mungkin kalau di awal ini di antara peserta ada yang ingin menyampaikan sesuatu sambil menunggu Syekh, sangat kita sangat kita harapkan, ya, supaya langsung interaktif sambil menunggu Syekh. Silakan para peserta yang ingin ataupun menyampaikan yang ingin disampaikan, silakan. Khawatirnya nanti saya keasikan nyambungin menggantikan Syekh nanti kalau saya ngobrol sendiri. Silakan Kak Bima David, Kak Hudan, Kak Sofyan Effendi. Ini Masya Allah muda-muda semua, Masya Allah. Ini eksekutif muda sepertinya ini.
Ustadz-ustadz juga. Ada Kak Asep Acep Firdaus, Masya Allah. Silakan kalau ada. Mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab. Kalau tidak, kita tunggu saya akan bergabung kembali. Boleh langsung open mic, boleh juga di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sofyan Effendi, silakan. Izin bertanya, apakah di setiap pertemuannya itu ada prakteknya langsung untuk membacakan atau di akhir nanti yang keempat kalinya baru ada prakteknya? Baik. Jazakumullah khairan pertanyaannya ini luar biasa. Langsung ke inti apa namanya? Ke inti permasalahannya bahwa memang 30% kita teori, jadi baru dibahas sifat dan makhraj huruf tadi barusan. Kemudian langsung praktek. Jadi target kita itu setiap talaki ada prakteknya. Jadi 3 pertemuan ada prakteknya. Sampai kita selesai surah Al-Fatihah semuanya kebagian untuk praktek. Kecuali nanti Ibu Diah di sini mungkin malu karena peserta satu-satunya dari akhwat. Nanti insya Allah kita siapkan khusus hanya dengan syekh gitu misalnya ya. Nah, jadi semuanya kebagian praktek dan membaca surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat 7. Demikian Kak Effendi, Sofyan Effendi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kalau ada yang lain mungkin masih belum jelas misalnya. Yang dari Medan ini apakah sudah bergabung? Karena kebetulan saya dari Medan jadi nyari orang Medan. Masya Allah. Mudah-mudahan sudah selesai sholat asar dan bisa bergabung segera. Atau kita diskusi sahabat-sahabat semuanya, apakah ada yang ingin apa namanya, yang disampaikan terkait agenda hari ini karena syekhnya misalnya eh, apa namanya belum bisa bergabung, apakah saya diizinkan untuk memandu sampai pukul 4 misalnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar tajwid, alhamdulillah saya juga sebenarnya guru tajwid tapi tidak berani memberikan sanad karena belum level internasional. Jadi mungkin seadanya ilmu saya, alhamdulillah saya juga bertalaki dengan syekh tapi belum seperti syekh. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya diizinkan sahabat-sahabat daripada mengisi dan menunggu kekosongan syekh belum bergabung, jika diizinkan saya akan terus memandu sambil kita diskusi terkait tajwid ya, insya Allah semampu saya. Ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tapi mohon maaf, tentu saya bukan seperti syekh. Jadi ibarat pepatah Melayu, kalau di Medan itu banyak orang Melayu, tidak ada rotan, akar pun jadi. Atau tidak ada rotan, saya ini anggap lidi saja lah. Tidak ada rotan, lidi pun jadi. Tapi insya Allah supaya tidak mengecewakan para peserta yang hadir yang sudah semangat ini luar biasa, kami sangat memohon maaf sekali bahwa Syekh juga kita maklumi mungkin wallahu alam, mudah-mudahan bukan karena rudal Israel jatuh di Yordania ya, mudah-mudahan. Kalau agenda yang lain atau kalau masalah yang lain yang timbul tanpa kesengajaan ataukah listriknya mati atau gimana, mungkin ya masih kita syukuri. Semoga bukan karena rudal yang nyasar ke Yordania, sangat bersyukur kita. Mudah-mudahan bisa kembali, Syekh. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin disampaikan atau mengizinkan saya untuk memandu sambil diskusi tajwid, saya sangat bersenang hati, saya sangat berterima kasih. Itu tandanya para peserta sekalian memaklumi keadaan kita yang sekarang. Silakan Kak Hudan. Maaf nih, belum paham ini mah. Lagi nyeting ini ya, HP. Oh iya, baik. Lagi belajar ini. Alhamdulillah. Baru masuk. Jika ada yang ingin disampaikan terkait program ini, karena sambil menunggu Syekh bergabung kembali,
Jika saya diizinkan, saya akan memandu acara sampai selesai. Jika Syekh tidak datang kembali ya, tidak bisa bergabung kembali, sambil kita diskusi tajwid. Sifatnya diskusi, bukan saya menggurui, tapi hanya diskusi dan menyampaikan apa yang saya ketahui dari guru-guru saya dulu. Tapi tentu bukan seperti Syekh, tidak akan bisa sama. Silakan kalau ada peserta kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Bu Dia juga kalau ingin menyampaikan dibolehkan. Sepertinya Kak Bima David ini ingin menyampaikan sesuatu ini. Silakan. Atau ingin cerita pengalamannya juga boleh. Cerita pengalaman belajar Al-Quran itu mungkin bisa menginspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya perkenalkan, Ana Bima, asal dari Purwokerto, Jawa Tengah, domisili di Ciater, Serpong. Oh, tetangga dong. Kebetulan teman Ustadz Ilham sama Mas Yudi juga ini saat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, kalau ini mah kita sering-sering datang ke kantor nih, Mas Bima. Supaya Syekh Palestina kan sering ke sini, jadi bisa banyak belajar dan berdiskusi. Ya, silakan. Apa Ustadz mau sedikit nanya nih, untuk tahsin ini cuma Al-Fatihah atau surat-surat yang lain gitu ya, Ustadz? Afwan. Ya. Baik. Kita fokusnya ke Al-Fatihah saja, Mas Bima. Saya panggil Mas Bima karena dari Purwokerto ya, jadi orang Jawa berarti ya. Ya, Ustadz. Kita belajar Al-Fatihah saja, karena Al-Fatihah adalah yang terpenting dari Al-Quran itu. Ya, inti dari surah Al-Quran, kemudian Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat, tidak sah sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kita fokus ke Al-Fatihah. Tapi nanti dalam diskusi, jika ada peserta yang ingin bertanya di luar Al-Fatihah, itu tidak akan kita halang-halangi dan kita batas-batasi. Jadi boleh ya, di luar Al-Fatihah boleh untuk bertanya atau berdiskusi. Akan tetapi fokus kita adalah sesuai dengan tema kita, membaca Al-Fatihah ya, seperti Rasulullah. Jadi fokus kita adalah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini salah satu motifnya ada untuk menenangkan hati kita supaya sholat kita itu ya kalau tidak seperti Rasulullah mendekatilah bacaan Fatihahnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan. Penjelasan Ustaz. Wan, jazakumullah khair Mas David. Kak Acep dari Bandung ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau Pak Anas Malik atau Pak Dedi. Di sini ada Pak Pras, Kelapa Nunggal, ada ini Bapak atau Ibu Jahrul Atik ya, Ibu ya, atau Bapak? Bapak Zahrul. Pak Jahrul, oh, baik. Silakan Pak Jahrul, kalau ada yang ingin disampaikan, semoga yang lain bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi. Sementara jadi pendengar yang baik dulu. Alhamdulillah. Dari mana Pak Jahrul? Dari Lampung. Masya Allah. Orang Sumatera juga ya? Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti saya bisa mampir kalau lewat dari Lampung ke Sumatera Utara. Amin, amin. Insya Allah ditunggu. Masya Allah, Masya Allah. Boleh curhat terkait tajwid kalau bisa ya. Terkait tajwid dulu, terkait Al-Fatihah dulu. Supaya kita fokus dan bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mendapat inspirasi dari sahabat-sahabat semuanya. Mungkin pengalamannya belajar Al-Fatihah selama ini mungkin dapat metode terbaik, kemudian metode cepat, mungkin bisa di-sharing di sini. Atau mungkin bisa cerita juga, asalkan tidak menghibah secara personal ya, mungkin pengalaman mendapat imam bacaan Fatihahnya
apa namanya, membuat tidak nyaman gitu ya. Kita di Indonesia memang siapa saja boleh jadi imam kan, tidak ada aturan ketat. Harus lulusan apa, harus punya sertifikat apa menjadi imam, bebas. Jadi orang yang tidak ada background pesantren, tidak pernah kuliah agama, tidak selesai belajar Al-Qur'annya, kalau jadi imam di Indonesia tidak pernah ada yang melarang. Hanya apa namanya, kebijakan apa istilahnya itu ya, kebijakan lokal. Kadang-kadang kita sering mendapatkan imam itu tidak apa namanya, tidak membuat nyaman ya. Saya itu pernah pengalaman. Saya dulu pernah di Malaysia agak lama, lebih dari 10 tahun, terkait makhorijul huruf Bapak-bapak sekalian ya. Saya dulu yang curhat ini supaya suasana tetap hidup, supaya agendanya tetap berjalan. Saya berjamaah di satu masjid di Gombak. Kalau ada yang pernah mendengar nama Gombak, lebih tepatnya lagi Selangor ya. Selangor itu negerinya, Gombak itu daerahnya, kalau di istilah kita kabupatennya. Saya sholat Isya, ya, kemudian imam membaca surah Al-Waqi'ah. Nah, surah Al-Waqi'ah kan familiar ya, seperti surah Yasin, Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Waqi'ah itu sangat familiar. Alhamdulillah saya kebetulan hafal ya surah Al-Waqi'ah. Saya mendengarkan sangat khusyuk sekali ya. Sangat khusyuk, sampailah imam membaca begini ya. Surah tentang gambaran surga kan, Al-Waqi'ah itu. Jadi imam membaca, suaranya sangat bagus ya, membikin kita Masya Allah ya, syahdu sekali bacaannya. Sampailah imam membaca, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara. Masya Allah. Ini kalau yang ngerti bahasa Arab ini langsung pengen loncat itu sholatnya itu. Kenapa? Huruf kaf diganti dengan huruf qaf. Itu larinya jauh sekali Pak artinya ya. Jadi abkara itu ya, abkar itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata bikrun. Bikrun artinya perawan. Ya. Jadi kata Allah, kami akan menciptakan perempuan itu dengan ciptaan yang sangat menyenangkan bagi laki-laki. Ya kan? Laki-laki kan senang sama perempuan. Itu fitrah yang Allah berikan kepada kita sejak dahulu kala. Laki-laki tertarik pada perempuan, tapi perempuan juga tertarik kepada laki-laki. Nah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan ciptaan yang paling bagus, paling sempurna. Faja'alnahunna abkara. Dan kami sejadikan mereka selalu perawan. Ya, perawan terus di surga itu, Pak. Ya, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada Masya Allah, semuanya yang indah-indah. Tentu semua kita yang laki-laki pengen segera masuk surga, ya enggak? Masya Allah. Tapi kalau pengen segera masuk surga harus ke Palestina ini, biar cepat syahid. Ya, sebagaimana sahabat ketika medan perang itu, salah satu di medan perang mengatakan begini, ya Allah, ini saya kan megang kurma itu sambil mengunyah kurma. Ya Allah, ini betul-betul membuat saya telat masuk surga ini kurma di mulut saya ini. Akhirnya dibuang kurmanya dan terus menerobos gitu. Nggak sabar masuk surga itu ya. Dan kita juga alhamdulillah pengen segera masuk surga, tapi kadang-kadang ya banyak godaan, tidak siap, amal merasa belum cukup ya. Tapi itu bagus sebenarnya. Jangan terlalu pede juga. Kita belum merasa cukup itu tidak baik. Nah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka demikian rupa, faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka perawan selamanya. Siapa nggak mau istrinya perawan ya? Tapi imam membaca Abu Qoro. Tahu bapak-bapak ibu-ibu arti Abu Qoro? Abu Qoro itu jamak dari Baqarah, bapak-bapak. Baqaratun artinya apa? Surah Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Sapi betina. Ada yang di sini masuk surga kalau yang dijanjiin di surga sapi betina? Wal'ayazubillah. Kita disiapkan di dunia ini istri cantik, perempuan, manusia. Masa di surga disiapkan sapi betina? Ya Allah, mendingan gak usah masuk surga kalau begitu mah.
Ya Allah, artinya ini apa? Berarti dengan secara tidak sengaja imam tadi itu seolah-olah memfitnah Allah ini. Allah bilang, nanti bagi laki-laki yang masuk surga itu diciptakan perempuan yang terus perawan. Senang semua laki-laki. Tapi kalau diganti dengan Abu Qoro, aduh deh, ini kayaknya bukan ini deh yang dijanjikan Allah tuh. Nah, itu terkait makharijul huruf dan sifatul huruf. Huruf qaf itu dari pangkal lidah yang paling belakang, qaf ya. Dan dia punya sifat namanya isti'la, ya kan? Sementara kaf punya sifat namanya istifal. Nah, itu nanti dibahas ya insyaallah. Kemudian qaf itu ya, dia punya sifat namanya syiddah. Tapi dia juga mempunyai sifat jahar. Syiddah itu dia sifatnya kuat. Jahar juga sifat yang jelas tidak berdesis. Sementara kaf punya sifat lemah dan kaf punya sifat hamas. Ak, ya kaki ku ak. Kalau qaf kaki ku aku. Saking kan kuatnya memantul ya. Nah, itu kalau tidak dipelajari, bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan betapa bahayanya. Oke, sekarang saya memberikan contoh yang lain. Tapi sebelumnya kalau ada kakak-kakak, abang-abang, ya mungkin ada tuan guru juga, ustadz di sini ustazah yang ingin menyampaikan pengalamannya dulu, saya persilakan. Saya memberikan waktu. Jika tidak ada baru saya curhat lagi. saya mendongeng lagi. Tapi insya Allah dongeng saya fakta ya, bukan asatirul awalin. Tapi ini yang saya rasakan. Betapa makharijul huruf dan sifatul huruf itu sangat penting. Silakan Kang Acep. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Ustaz, para asatidz semuanya. Saya Acep Firdaus dari Bandung, Jawa Barat. Sebetulnya mau nanya Ustaz, seberapa penting sih urgensitas kita gitu kan? Punya ijazah ya ataupun sanad gitu kan pada hari ini. Mungkin itu aja Ustaz, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang langsung berkaitan dengan tema. Seberapa penting ijazah atau sanad itu bagi kita sekarang ini? Ya, saya dulu pernah belajar ketika di Kairo dulu, masih S1, masih semangat-semangatnya, saya terkesan tidak sopan. Bayangkan, saya bertanya ke imam masjid, dia doktor di Al-Azhar, dosen yang menulis salah satu diktat saya tanya, Syekh, antum punya sanad nggak Syekh? Gitu. Ya Allah, saya menyesal betul itu ketika itu ya. Masa dosen Al-Azhar S3 nulis buku diktat saya yang saya pelajari, Syekh Musa Syahad namanya, sampai sekarang saya teringat. Syekh, antum punya sanad nggak? Ya Allah, nggak sopannya saya waktu itu ya. Kata Syekh, akhi, kita ini belajar Al-Quran dari guru-guru kita. Guru kita belajar dari guru-gurunya. Kemudian sampai begitulah ke generasi tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah. Itu kita pelajari dengan tajwid, dengan makharijul huruf dan segala macamnya. Masa kamu tidak percaya sama saya gitu ya? Masya Allah. Kita jadi, aduh, saya udah nggak sopan. Mungkin syekhnya itu ingin memberikan saya pelajaran. Kok petentengan ini, anak baru, mahasiswa baru dari Indonesia pengen mentanyakan syekh tentang sanad Al-Quran. Padahal dia sudah hafal Quran, sudah doktor di Al-Azhar gitu ya. Nah, tapi sahabat-sahabat sekalian, kakak-kakak, abang-abang, bapak dan ibu yang hadir pada sore yang berbahagia ini, sanad itu sebagai bukti bahwa ya kita ini sudah belajar dengan syekh dan syekh mengakui bahwa bacaan kita itu memang layak, memang pantas, memang sudah sesuai standar. Jadi kalau dulu Imam Al-Bukhari ketika datang dari daerahnya di Khurasan berkumpul di majelis ya para ahli hadis karena sum'ah dan juga popularitas Imam Al-Bukhari ini sudah tidak terbendung kemana-mana, suaranya pokoknya yang paling hebat tahun ini Imam Bukhari, yang hebat di zaman ini Imam Bukhari. Tiba-tiba dites oleh para ahli hadis, dibolak-balik sanadnya, di macam-macam, ditukar-tukar sanadnya, mata rantai perawi hadisnya.
untuk mengetes Imam Bukhari, ya kan? Dan itu semuanya bisa dijawab 100%, tidak ada satupun yang salah. Sehingga Imam Al-Bukhari mendapat pengakuan dari ahli hadis di zaman itu. Artinya apa? Dia mendapatkan ijazah dari para ahli hadis. Jadi tentu kita tidak perlu merasa menganggap bahwa sanad itu satu-satunya, tanpa sanad kita tidak sah sholat misalnya. Tidak sampai seperti itu. Tapi ini untuk memberikan ketenangan hati bahwa bacaan kita sudah mendekati apa yang dibaca oleh Rasulullah sesuai standar menurut orang pakar tajwid, sesuai standar menurut orang Arab. Alhamdulillah, ini perlu, ya. Saya rasa dan saya berkeyakinan bahwa ini sangat perlu, bahwa bacaan kita ini, alhamdulillah, orang Arab sendiri bilang, oh ini sesuai standar. Ini tajwidnya sudah mencukupi, apa istilahnya kalau KKM, ya, ketuntasan minimal itu, ya. Nah, ini penting. Ya, tapi tidak juga perlu dibangga-banggain. Oh, saya sudah standar Al-Fatihah, kemudian saya sudah sesuai standar Rasulullah. Itu tidak penting juga. Lebih kepada keyakinan, ketenangan hati, lebih kepada tanggung jawab pribadi, ya, untuk memberikan ketenangan, kekhusyuan kita dalam sholat. Jangan-jangan seperti kisah yang saya sampaikan tadi, jangan-jangan ya kita bilang maunya nyebut perawan malah nyebut sapi betina. Nah, khawatirnya itu. Ya, lebih kepada ketenangan, kekhusyuan, dan kita tahu bahwa bacaan kita ini sudah diakui oleh pakar tajwid seperti seorang Syekh Suhaib, ya. Dari sisi tajwidnya sudah tidak diragukan, menguasai qiraat pula. Itu saja yang bisa saya berikan jawaban. Jazakumullah khairan. Masya Allah, ini ternyata Pak Zahrul dari tadi sudah memberikan ijazah sanad kepada saya untuk menggantikan Syekh. Jazakumullah khairan Pak Zahrul. Masya Allah, Pak Zahrul Atik, ya. Lanjutkan Ustadz, diisi menggantikan Syekh. Mohon maaf, jangan sampai saya dianggap menggantikan Syekh. Tapi saya ini hanya ibarat, kalau tidak ada air, ya, kita boleh bertayamum. Tapi jika sudah ada Syekh, maka batallah tayamum kita. Itu saja. Kalau menggantikan saya tidak sanggup. Syekh menguasai qiraat, saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah, saya hanya pernah belajar kepada orang Arab. Itu saja mungkin. Jazakumullah khairan. Silakan, kalau tidak berarti saya mendongeng lagi nih. Sekarang saya